teman-teman, perkenalkan nama saya Nasifa Vera Fernanda dari kelas 12-8. Hari ini saya akan mereview salah satu novel dari penulis terbaik, yaitu Tereli. Novel ini berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahku. Dalam novel ini diceritakan tentang seorang tokoh utama bernama Rehan. Jadi, Rehan ini adalah seorang anak kecil yang tinggal di panti asuhan karena orang tuanya telah meninggal. Rehan ini seringkali mendapat kekerasan dari penjaga panti karena dia adalah anak yang suka mencuri parcel sumbangan dan menjualnya. Kemudian menggunakan uang hasil jualannya itu untuk berjudi di terminal. Suatu ketika Rehan memutuskan untuk kabur dari panti. Tapi sebelum kabur, Rehan ini sempat mengambil uang di berangkas milik penjaga panti dan dia menemukan sebuah potongan koran usang yang menceritakan berita tentang kebakaran besar yang terjadi pada perumahan. Lalu Rehan ini tinggal di terminal. Setelah Rehan tinggal di terminal, dia itu kan suka berjudi. Akhirnya Rehan ini memutuskan untuk tinggal di ibu kota. Kenapa? Karena sebelumnya Rehan ini dibegal, lalu dia itu paha kanannya tertusuk oleh sebilah pisau, sehingga dia dioperasi di ibu kota. Lalu di ibu kota Rehan tinggal di rumah singgah. Rumah singgah ini diurus oleh seorang laki-laki mahasiswa bernama Bang Ape. Perjalanan hidup Rehan menyenangkan di rumah singgah karena dia bisa menemukan teman, dia bisa menemukan sahabat, dan dia bisa menemukan keluarga. Tapi karena kebiasaannya yang suka berkelahi, pada suatu ketika teman rumah singgahnya ini dibegal atau diganggu oleh preman, sehingga menyebabkan Rehan marah dan Rehan melawan mereka secara membabi buta. Hal itu membuat Rehan merasa bersalah pada teman-teman rumah singgah dan sehingga dia memutuskan untuk pergi lagi ke kota lamanya. Di kota lamanya, dia bekerja menjadi seorang kuli bangunan. Tapi, Rehan yang statusnya bekerja menjadi kuli bangunan ini ternyata cepat untuk menangkap pembelajaran dari mandornya, sehingga dia diangkat menjadi mandor junior. Berkat kecerdasannya, Rehan ini akhirnya menjadi seorang mandor yang sukses dan disenangi oleh para karyawannya. Dalam perjalanan menuju ke kota lama, di kereta, Rehan menemukan seorang gadis cantik yang memikat hatinya dan membuat dirinya jatuh cinta. Lalu, di bangunan atau di tempatnya bekerja, suatu waktu dia sedang meneropong jalanan bersama rekan kerjanya yang bernama Joe. Lalu, tiba-tiba dia melihat seorang gadis cantik yang dikenalinya di kereta. Gadis cantik itu sedang berdiri di rumah sakit. Dari situlah perjalanan hidup Rehan menemukan cintanya dan cinta mereka bersemi. Tapi suatu malam ketika Rehan sedang mengajak si perempuan bernama Fitri ini jalan-jalan, shell-nya ternyata tertinggal. Kemudian Rehan mengantarkan shell itu ke rumah si Fitri. Tapi ternyata di rumah Fitri itu ada seorang laki-laki yang sedang tidak pakai baju. Dan dari sanalah Rehan tahu bahwa Fitri adalah simpanan pejabat. Setelah penjelasan yang begitu panjang mengenai masa lalu Fitri yang kelam, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, mereka menjadi keluarga yang bahagia. Akan tetapi, penderitaan hidup Rehan tidak hanya sampai di situ. Rehan harus kehilangan anak pertamanya karena istrinya keguguran. Lalu setelah bertahun-tahun menanti, istri Rehan akhirnya hamil kembali dan harus keguguran lagi. Dan kali ini bersama dengan istrinya juga meninggal. Setelah kematian istri dan anaknya, Rehan memutuskan untuk menjadi seorang laki-laki pekerja yang ambisius. Dia membangun proyek di sana dan di sini. Dia berhasil mengerjakan proyek-proyek itu dengan baik. Lalu kemudian dia berencana ingin membuat gedung tertinggi di kota untuk mendiang istrinya. Rehan akhirnya berhasil membangun gedung itu dan dia juga berhasil menjadi
seorang pebisnis yang terkenal. Akan tetapi Rehan ini merasa bahwa hidupnya kosong meskipun dia sudah kaya, meskipun dia punya segalanya. Rehan merasa bahwa hidup ini apa artinya. Sampai suatu ketika Rehan jatuh sakit dan dia harus bolak-balik ke rumah sakit, sehingga menyebabkan dia harus dirawat ke rumah sakit dan tidak bisa berjalan. Usut punya usut, ternyata Rehan ini dulu pernah Rehan ini dulu pernah menghindari untuk melewati jalan yang melewati rumah panti asuhan, sehingga menyebabkan satu mobil yang berisi keluarga kecil kecelakaan dan menyebabkan seorang anak perempuan bernama Rinai harus kehilangan orang tuanya. Dari novel ini saya bisa memahami bahwa ternyata kehidupan ini selalu punya arti. Ternyata kehidupan itu selalu tentang sebab akibat. Dan ternyata tidak semua kejahatan harus dibalas pula dengan kejahatan. Bahwa mungkin penderitaan yang sekarang kita alami bukan artinya Tuhan tidak adil, bukan artinya Tuhan tidak menyayangi setiap hambanya. Tapi adalah bukti bahwa kehadiran kita, perjalanan hidup kita akan selalu berdampak pada kehidupan seseorang. Novel ini memiliki bahasa yang mudah dipahami dan alur cerita yang sederhana sehingga membuat pembaca mudah larut ke dalam cerita tersebut. Akan tetapi, di luar itu, novel ini memiliki halaman sebanyak 426 halaman, sehingga menyebabkan novel ini akan sulit dibaca oleh orang-orang yang baru sedang belajar membaca, karena halamannya yang tebal kemungkinan besar akan membuat seseorang untuk mundur duluan sebelum membacanya. Sekian review novel dari saya. Sampai jumpa lagi teman-teman.